Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk muka bumi. Baiklah, bentuk-bentuk muka bumi ini yang akan kita pelajari diantaranya adalah bentuk relief permukaan bumi, proses pembentukan relief muka bumi, kemudian klasifikasi batuan penyusun kerak bumi, kemudian gempa bumi, kemudian tenaga eksogen dan dampak positif dan negatif tentang endogen dan eksogen. Baik, yang pertama adalah bentuk relief permukaan bumi. Relief permukaan bumi terdiri atas bentuk-bentuk yang menonjol, datar, dan lekuk. Di atas dataran disebut relief dataran, dan di dasar laut disebut relief dasar laut. Relief daratan terdiri atas benua-benua. Kemudian jumlah benua di permukaan bumi ada 6 buah, yaitu Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan Antartika. Relief permukaan bumi dapat dibedakan atas relief makro dan relief mikro. Relief makro adalah bentuk-bentuk permukaan bumi yang sangat besar dan meliputi sebuah bahkan beberapa benua. Relief mikro adalah bentuk-bentuk permukaan bumi yang lebih kecil dan terdapat di dalam relief makro. Relief makro meliputi 3 bentuk permukaan bumi, yaitu perisai benua, dataran stabil, dan jalur pegunungan. Perisai benua atau juga disebut sebagai shield adalah dasar benua-benua yang bentuknya sedikit semu seperti perisai atau alat militer untuk menangkal serangan. Kemudian dataran stabil atau nama lainnya stable platform, yaitu dataran luas di atas permukaan endapan tebal yang menutupi perisai benua. Contohnya dataran luas di Amerika Utara. Kemudian ada yang selanjutnya adalah jalur pegunungan. Nah, jalur pegunungan ini yaitu rangkaian gunung-gunung ya, atau pegunungan yang sangat panjang terdapat di sepanjang perbatasan benua-benua. Ada 2 jalur pegunungan yang sangat panjang, yaitu jalur pegunungan sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Nah, kemudian yang kedua adalah relief dasar laut, yang mana relief dasar laut ini terdiri dari igel tengah samudra, palung laut, lantai abisal, gunung laut, jendul laut, kemudian lubuk laut, dan ambang laut, dan ditambah lagi yaitu dangkalan atau disebut juga shelf. Baiklah, selanjutnya adalah proses pembentukan relief muka bumi. Bumi adalah sebuah planet di dalam tata surya yang hidup dan dinamis, karena sampai sekarang belum ada planet lain yang memiliki kehidupan. Dinamis maksudnya selalu berubah sehingga permukaan juga berubah-ubah bentuknya. Tenaga yang mengubah permukaan bumi ada 2 macam, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi atau tenaga endogen, dan tenaga dari luar bumi yaitu tenaga eksogen. Kemudian susunan dari lapisan bumi ini bisa menyerupai telur ya, yang mana ada yang namanya kerak bumi atau litosfer, kemudian mantel bumi itu dagingnya ya, kemudian yang selanjutnya adalah inti bumi kalau dalam telur itu yang kuning telurnya, itu juga disebut sebagai barisper. Kemudian ada gejala-gejala diastropisme dan vulkanisme. Apa itu diastropisme? Nah, diastropisme adalah proses pembentukan relief bumi atau relief muka bumi
oleh tenaga endogen tanpa disertai aktivitas magma. Sedangkan vulkanisme adalah pembentukan tenaga endogen yang disertai dengan gerakan magma menuju ke permukaan bumi. Kemudian, selanjutnya adalah klasifikasi batuan penyusun kerak bumi. Magma merupakan substansi cair dan berpijar. Jika suhunya turun, beberapa unsur akan mengkristal. Kristal-kristal yang terbentuk disebut mineral. Agregasi atau gumpalan berbagai mineral disebut batuan. Nah, batuan yang ada di bumi dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu batuan beku, batuan sedimen atau endapan, dan batuan metamorf. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku yaitu batuan yang terbentuk dari magma yang mengalami pembekuan. Nah, berdasarkan tempat pembekuannya, batuan beku dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu batuan beku dalam, batuan beku gang atau korok, dan batuan beku luar atau lelehan. Ciri utama batuan beku adalah tidak mengandung fosil sisa kehidupan. Yang kedua adalah batuan sedimen atau batuan endapan. Batuan sedimen atau batuan endapan adalah batuan yang terbentuk dari endapan bahan-bahan yang terbawa oleh air atau angin. Nah, batuan sedimen digolongkan menjadi 3, yaitu batuan sedimen plastika, kimia, dan organik. Nah, selanjutnya adalah batuan metamorf atau malihan. Batuan metamorf atau malihan adalah batuan beku atau sedimen yang berubah sifat dan bentuknya karena mengalami peningkatan tekanan dan suhu di dalam kerak bumi atau metamorfosis. Proses metamorfosis dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu metamorfosis termal atau sentuh. Yang kedua, metamorfosis dinamo atau metamorfosis tekanan. Kemudian yang ketiga adalah metamorfosis regional atau metamorfosis yang mengenai daerah sangat luas atau di bagian bawah kerak bumi akibat tekanan seluruh lapisan di atasnya dan panas bumi di bagian dalam. Baik, yang berikutnya adalah gempa bumi. Mungkin kalian sudah tahu apa itu gempa bumi, ya. Gempa bumi adalah getaran pada bumi yang berasal dari peristiwa-peristiwa di dalam kulit bumi. Nah, gempa ini ada yang disebut juga sebagai gempa tektonik, diakibatkan oleh peristiwa patah dan bergesernya suatu massa batuan. Gempa vulkanik disebabkan oleh gerakan magma menuju permukaan bumi. Di samping itu, ada pula gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa yang disebabkan oleh runtuhnya gua-gua, kapur atau terowongan tambang. Nah, berdasarkan arahnya, gelombang atau gempa dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu gelombang longitudinal, gelombang transversal, dan gelombang permukaan. Selanjutnya adalah tenaga endogen atau tenaga eksogen. Nah, ini untuk tenaga eksogen itu adalah diantaranya pelapukan, kemudian ada juga erosi, kemudian yang ketiga sedimentasi atau pengendapan. Nah, apa itu pelapukan? Pelapukan adalah proses rusaknya batu-batuan atau juga benda lain pada tempat asalnya. Pelapukan dapat terjadi secara mekanik, kimia, dan organik. Erosi adalah pengikisan dan pemindahan hasil-hasil pelapukan oleh air, angin, dan gletser dari tempat asal ke tempat lain. Nah, kemudian ada juga sedimentasi atau pengendapan. Nah, sedimentasi
sedimentasi atau pengendapan adalah proses penimbunan tempat-tempat yang lengkung dengan bahan-bahan hasil erosi yang terbawa oleh aliran air, angin, ataupun geyser. Endapan atau sedimentasi yang terbentuk dapat dibedakan menjadi sedimentasi klastika atau sedimen klastika, ada juga sedimen kimia dan sedimen organik, ya tergantung pada jenis bahan hasil erosinya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan saat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Maaf, nah apabila ada yang kurang silakan kalian bisa dibaca di bukunya mengenai apa sih untuk pelapukan, bisa dibaca di bukunya, atau bisa kalian juga browsing di internet yang lain. Nah, terima kasih.